harus moderasi karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya religius, majemuk, ya, yang terdiri dari suku bangsa, agama, ras, dan keturunannya. Nah, kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Ya. Video singkat yang diputar tadi, moderasi apa tadi? Cara pandang, sikap, perilaku, jalan tengah dalam menjalankan ajaran beragama. Tidak ekstrim, ya, tidak ekstrim, tapi kita jalan tengah, ya, jalan tengah, bisa menghargai, menghormati agama lain, ya, tidak fanatik berlebihan, tidak berpandangan agamaku yang paling benar, ya, tidak menyalahkan agama lain, ya. Itu namanya kita berperilaku moderasi, ya, moderasi beragama, ya. Bukan agama itu moderasi, bukan, tapi moderasi beragama. Oke. Moderasi beragama, ya. Moderasi beragama di sini artinya pengurangan dari kekerasan, penghindaran keekstriman. Jadi menurut KBBI, ya. Nah, menurut bahasa Latinnya itu dari moderatio, yang artinya kesedaran, tidak berlebihan, ya, jalan tengah tadi. Nah, ini ada yang tahu Bapak Menteri Agama ini siapa namanya? Ini Bapak Menteri Agama periode 2014 sampai 2019, namanya Lukman Hakim Saifuddin, ya. Nah, menurut Bapak Lukman Hakim Saifuddin, dalam buku moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, ya, cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama, dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, ya. Jadi di sini cara pandang kita, cara mempraktekkan ajaran agama kita, ya. Cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Itu harus bersikap adil, berimbang, dan menaati konstitusi, ya. Konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Apa konstitusi tadi? Undang-Undang Dasar 1945, ya. Dan selain itu juga dalam perundang-undangan yang menjadi dasar moderasi beragama tadi ada Pancasila dan juga Sumpah Pemuda, ya. Sumpah Pemuda yang menyatukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ada yang ingat isi Sumpah Pemuda? Pertama, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus? Oke, ya. Ini tadi saya lihat ada yang tunjuk tangan. Nah, silakan yang lengkap, ya. Ini sama nilai berikutnya. Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan terus kesadaran. Nah, ini ya, kenal ya, Mbak Tedira, ya. Sama siapa? Habib? Siapa? Ya, kita pada kenal semua nih. Oke, ya, bagus. Moderasi beragama juga dipahami sebagai cara pandang, sikap, perilaku, selalu mengambil posisi di tengah, ya, bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Nah, ini juga Menteri Agama periode 2019-2024. Ada yang tahu siapa namanya? Bapak Yakut Thomas, ya. Ini Menteri Agama periode 2019 sampai 2024.
Nah, beliau juga menyampaikan bahwa sikap dan pemahaman moderat dalam beragama sudah dicontohkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita. Ya. Para pendiri bangsa menyepakati adanya dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, ini juga Menteri Agama kita yang sekarang, ya, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, ya. Beliau juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengajarkan anak-anak tentang rasa kebersamaan, rasa cinta satu sama lain, ya, dan juga menekankan tentang mengajarkan cinta kasih, ya, walaupun berbeda keyakinan, karena dengan cinta kasih akan membawa perdamaian dan kerukunan menjadi prasyarat dalam pembangunan. Ya. Sambil mengingat, ya, Menteri Agama kita, ya, jangan nanti ada yang nggak tahu ditanya Menteri Agama kita siapa. Nah, ini indikator untuk moderasi beragama, cinta tanah air, memiliki toleransi yang tinggi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. 4 pilarnya dia. Komitmen kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Ya, anti kekerasan berarti nanti kita harus apa? Sebagai generasi bangsa harus memelihara kerukunan. Jangan dikit-dikit terprovokasi demo, dikit-dikit terprovokasi terjadi cekcok dengan sesama kawan. Kita harus berpikir dengan penuh cinta kasih dan bijaksana supaya tidak terjadi konflik seperti tadi, ya. Itu nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Ini komitmen kebangsaan tadi sudah dijelaskan di awal, ya, terkait dengan Sumpah Pemuda, tentang dalam pasal 29, ya, di Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu bentuk komitmen kebangsaan kita. Pengertian toleransi, ada yang bisa pengertian toleransi? Menghormati perbedaan, ya, menghormati perbedaan, memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapatnya, dan menghargai pendapatnya, bersedia untuk kerja sama. Ini anti kekerasan, ya. Menolak tindakan seseorang atau kelompok yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Yang film tadi kan sudah ke fisik, ya, awalnya verbal, ya, dan merambah ke fisik. Makanya terjadi pembunuhan, pembantaian di mana-mana tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Cinta kasihnya sudah hilang gitu. Kalau memiliki cinta kasih itu gak tega membunuh. Kayak kita sebagai generasi bangsa ini harus memiliki cinta kasih yang tinggi yang kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan hidup beragama, kita pertama harus menghargai perbedaan, ya, menghormati keyakinan dan cara beribadah menurut agama lain, menjaga sikap toleransi, berperilaku adil ke semua umat, bersinergi dan turut menjaga tempat-tempat agama lain, tempat ibadah agama lain. Dalam arti kita tidak boleh sebagai generasi bangsa, misalnya terjadi demo, ya, misalnya penolakan terhadap rumah ibadah, kita tidak boleh ikut di situ. Kita harus menjadi penengah. Sebagai generasi bangsa, kita harus bisa menjadi penengah supaya konflik itu tidak terjadi. Karena setiap agama memiliki hak yang sama untuk melakukan ibadah, untuk memiliki tempat ibadah. Baik. Selanjutnya, nah, ini hal-hal yang patut kita hindari sebagai generasi bangsa. Yang pertama itu fanatisme yang negatif, fanatisme yang berlebihan, termasuk ke agama kita sendiri. Kita nggak boleh fanatik, ya, karena di agama Buddha juga ada terdiri dari berbagai aliran, ya, ada Mahayana, ada Theravada, ada Maitreya, ya. Sebagai generasi Buddhis, sebagai generasi bangsa, kita harus memiliki wawasan yang luas, ya. Kita nggak boleh memiliki fanatisme yang sempit. Oh, agamaku ajaran Buddhayana yang paling benar. Oh, ajaran Maitreya salah. Oh, ajaran Theravada nggak benar, nggak boleh seperti itu, ya. Kita sebagai generasi Buddhis harus memiliki cara pandang yang luas, ya. Karena Dharma itu universal. Makanya dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu berasal dari kerajaan Majapahit yang berawal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makruwa, ya. Tidak ada Dharma yang berubah. Dharma itu universal.